Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa silsilati wa ila hadrati jami'il musannif wal muallifin khususan Syekhina Syaulillahi lahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para tulabul ilmi dimanapun kalian berada untuk kajian online pada kali ini, mohon maaf saya sudah lama tidak mengkaji secara online, tapi alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama mengaji kitab salaf, yakni kitab Masailun Nikah. Bagi kalian yang punya kitabnya silahkan sama-sama menyimak. Mudah-mudahan dengan kajian ini menjadi wasilah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Monggo dalam kajian kitab salaf ini, yaitu kitab Masailun Nikah, kita mari bersama-sama menyimak. Mohon maaf background saya seadanya, monggo jadi berantakan backgroundnya. Yang jelas inilah keberadaan saya. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Tajdidun nikah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi wa maddana fi dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tajdidun nikah, ini halaman 10. Tajdidun nikah, sin hal yajuzu tajdidun nikah. Tajdidun nikahi utawi iki kubab mertelake oleh nganyar-nganyaraken akad nikah. Bab ini akan menjelaskan memperbarui akad pernikahan, ya, jadi mengulangi akad nikah. Kadang di daerah-daerah berlaku yang semacam ini, ya, ngatung-ngatung ultah, ulang tahun pernikahan, jadi mengulangi akad pernikahan. Atau kadangkala di daerah ini berlaku orang yang nikah, yang tadinya nikah pertama itu nikah kecelakaan, artinya nikah hamil duluan. Jadi akan nikah setelah nanti sehabis melahirkan itu biasanya itu melakukan akad nikah kembali. Itu seperti itu ada orang tua demikian anjurannya gitu ya. Tapi bagaimana pandangan syariat, ya? Menurut pandangan syariat, tajdidun nikah, memperbarui nikah atau mengulangi pernikahan yang tadi seperti saya contohkan, hitung-hitung ultah atau hal yang lain, ya. Itu bagaimana hukumnya?
Sin hal yajuzu tajdidun nikah wa hal yanqusut thalaq. Sin utawi ana pertanyaan iku hal yajuzu tajdidun nikah, hal yajuzu apa ta wenang apa tajdidun nikahi oleh nganyar-nganyaraken nikah. Apakah boleh mengulangi akad nikah? Wa hal yanqusu lan apa toh ngurangi apa tajdidun nikah atau lako ing tolak. Jadi ada suatu pertanyaan, apa hukumnya tajdidun nikah, dan kalau dikerjakan apakah bisa mengurangi jumlah talak? Ya, jumlah talak kan ada 3. 1, 2 talak roj'i, yang ketiga adalah talak ba'i. Lah kalau pengurangan akad nikah, mengulangi akad nikah atau bisa mengurangi jumlah talak gitu ya. Wa hal yujibu al mahru marratan saniyah. Wa hal yujibu lan apa toh majibake apa tajdidun nikah, majibake al mahro ing mas kawin marrotan ing dalam saambal lan saniatan kang kaping 7. Terus apakah wajib memberikan mahar untuk kedua kalinya atau kedua kalinya dan lain sebagainya. Ini ada pertanyaan demikian. Apakah mengharuskan bayar mahar lagi atau bagaimana bagi orang yang melaksanakan tajdidun nikah? Jawabannya jim na'am yajuzu tajdidu idza qasada. Jim utawi jawabannya iku na'am iku yo yajuzu wenang apa tajdidu apa nganyar-nganyaraken nikah. Idza qasada ing dalem nalikane nejo atau niat sapa wong at-tahidah ing naukidaken atau ngukuhaken. Jawaban yang pertama, diperbolehkan tajdidun nikah jika berniat untuk menguatkan pernikahan kita, itu boleh saja. Jadi tidak ada unsur apa-apa, tidak ada faktor apa-apa untuk kita melangsungkan akad nikah, memperbarui akad nikah, gitu ya. Itu seperti halnya yang berlaku, mungkin ada yang mengadakan sistem ultah ulang tahun pernikahan dengan melaksanakan akad nikah seperti persis dengan akad nikah yang pertama. Itu bisa terjadi. Ini boleh-boleh saja menurut hukum. Jadi berniat untuk menguatkan kembali pernikahan kita. Jadi agar kita itu sekedar mengingatkan kembali tujuan kita dalam pernikahan, dalam rumah tangga. Jadi dengan memperbarui ini harapan kita tetap kuat dalam menghadapi problema-problema di tengah-tengah rumah tangga kita. Itu seperti itu. Itu boleh. Ya. Itu tajdidun nikah diperbolehkan. Lakinnal ula tetapi utawi kang pertama ikut tarkuhu ikut ninggal tajdid alama ing atase keterangan fi Qurratul Aini ingkang tetap di dalam kitab Qurratul Ain. Namun sekalipun dihukumi boleh, meninggalkan itu lebih baik sebagaimana dalam keterangan kitab Qurratul Ain. Ya, boleh, tapi yang lebih baik tidak usah memperbarui nikah.
Wa yajuzu lan wenang apa tajdidun nikah min ghairi qaidin saking tanpa qaid alama ing atase barang utawi pendapat ikhtaro kang milihu ing mas sapa kasirun sapa akeh-akeh ulama minal mutaqaddimina saking pira-pira ulama kang dingin-dingin kabeh wal mutaakhirin lan ulama pira-pira ulama kang akhir-akhir kabeh. Dan diperbolehkan tanpa koid, tanpa dibatasi. Ini menurut pendapat mayoritas para ulama yang dipilih, yaitu ulama-ulama salaf, ulama-ulama dulu dan ulama-ulama modern wal mutaakhirin, yaitu ulama yang sekarang. Ini diperkenankan boleh-boleh saja tanpa dibatasi secara mutlak. Jadi tanpa ada koid, tidak ada hal-hal yang lain. Ini mayoritas para ulama berpendapat demikian, yang dipilih oleh para ulama baik zaman dulu maupun zaman sekarang, ulama-ulama sekarang. Wa alama lan ngates sebarang afta kang wefat babi kelama sopal bulkin sapa iman al bulkin. Wala yang kusulan orang-orang apa tajdid nikah atau lako ing tolak. Wala yujibu lan ora majibake apa tajdidun nikah al mahra ing mahar. Juga sesuai dengan pendapat yang dipatahkan oleh Imam Al-Bulkini bahwa tajdidun nikah yang demikian itu tadi ya yang sudah saya contohkan itu tidak mengurangi jumlah talak. Itu ya, jadi karena itu bukan semata-mata kita mengulangi pernikahan itu karena rusaknya pernikahan yang pertama gitu ya. Jadi tidak ada masalah apa-apa, hanya sekedar kita ultah menguatkan pernikahan kita agar kita kuat dalam menghadapi problem-problem, dalam menghadapi dalam rumah tangga. Mestinya kan banyak problem, banyak masalah. Tapi selagi kita niat kuat di antara dua belah pihak, baik suami atau istri, insya Allah beban seberat apapun, kalau kita sama-sama saling mendukung, insya Allah problem itu terasa ringan. Bahkan kayak seolah-olah tidak ada problem di antara keluarga kita. Ini seperti itu boleh. Jadi tidak mengurangi jumlah talak. Wala yujibul mahra, dan juga tidak mewajibkan mahar kembali. Jadi tidak perlu memberikan mahar. Khilafan kelawan nulayani, artinya berbeda pendapat di dohirima maring dohire redaksi fil anwari kang tetap di dalam kitab Anwar. Berbeda dengan redaksi dohirnya dalam kitab Anwar. Di sana fayajibu al-mahru. Dalam kitab Anwar itu mewajibkan mahar, wa yang kusulan mengurangi apa tajdid nikah atau lako ing tolak, dan juga dapat mengurangi talak jumlah talak. Ini dalam kitab Anwar. Wa yahtajulan butuh apa tajdid nikah ila tahlilil imra'atin maring butuhe oleh ngalalake wong wadon ba'da salasin dalam sawise tolak kaping telu atau tajdidun nikah kaping telu. Jadi sehingga kalau toh ini berbeda pendapat dengan redaksi secara dohir ya dalam kitab Anwar itu mewajibkan mahar dan dapat mengurangi talak, sehingga nanti kalau kita mengulang-ulangi tajdidun nikah itu dapat membutuhkan sistem menghalalkan perempuan setelah tajdidun nikah ketiga atau talak ketiga. Jadi beranggapan dalam kitab Anwar di sini beranggapan kalau memperbarui akad nikah itu seolah-olah meyakinkan bahwa pernikahan pertama adalah fasid, rusak, nah begitu batil. Sehingga ini nanti kalau pengulangan akad nikah yang demikian, asumsi dalam kitab Anwar di sini itu jadi secara lahir itu berbeda pendapat, tapi
Tapi kalau melihat dari situ, tinjauan dari situ, kalau kita meyakinkan akad pernikahan yang pertama itu dianggap salah atau fasid atau rusak, ya, yang jelas tidak sah, sehingga akad ulang kembali dengan awal karena fasidnya itu kenapa kita menjatuhkan talak atau bagaimana lah, ini ya jadi bisa mengurangi talak. Berbeda dengan gambaran yang pertama. Kalau gambaran yang pertama itu tidak ada masalah apa-apa, hanya kita mengulangi tadi ultah, hanya sekedar kita ulang tahun biar kita itu ingatlah, ya, awal mula kita ya menyatu janji dalam akad nikah. Jadi biar kita itu biar kita kuat saja pernikahan, ya kan begitu. Atau karena mengawali kita posisinya itu tadi ya di daerah lain, orang nikah itu hamil duluan begitu ya, hamil duluan, sehingga kita mengulangi akad nikah setelah lahir anaknya. Itu kadang-kala seperti itu. Kama fikratul aini Syafifah 164, wallahu a'lam bishawab. Ma hukmu tasdidun nikah, insyaallah nanti dalam pertemuan yang akan datang kita teruskan kembali. Namanya ini dari awal yang mudah-mudahan kita bisa istiqomah lagi, dan kalian semua mudah-mudahan diberikan kekuatan iman Islam, tetap sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam billahi taufiq war ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.